Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 mata kuliah pengembangan sumber daya manusia. Pada kali ini kami akan mempresentasikan mengenai konsep dasar pengembangan sumber daya manusia dalam organisasi. Yang pertama, mengenai konsep dasar pengembangan sumber daya manusia dalam organisasi. Yang mana kita ketahui pengembangan sumber daya manusia merujuk pada proses sistematis yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pengetahuan, keterampilan, dan potensi individu dalam konteks organisasi. Konsep ini sangat penting karena sumber daya manusia dianggap sebagai aset terpenting yang dapat mempengaruhi kinerja dan keberhasilan organisasi secara keseluruhan. Pengembangan sumber daya manusia dalam organisasi adalah proses strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan karyawan agar dapat berkontribusi secara optimal terhadap pencapaian tujuan organisasi. Proses ini mencakup berbagai aktivitas, mulai dari rekrutmen dan seleksi yang tepat, dan mendapatkan individu yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, hingga pelatihan dan pendidikan yang dirancang untuk mengasah keterampilan teknis dan manajerial. Pelatihan ini dapat dilakukan melalui berbagai metode seperti pelatihan formal, magang, ataupun pendidikan lanjutan yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan kompetensi karyawan. Selain itu, evaluasi kinerja menjadi elemen penting dalam pengembangan sumber daya manusia, di mana penilaian berkala terhadap kinerja karyawan membantu organisasi untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki serta mengukur efektivitas program perkembangan yang telah disesuaikan. Berikutnya, komponen penting dalam pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama, analisis kebutuhan kompetensi, yang mana langkah awal yang krusial dalam pengembangan sumber daya manusia. Proses ini melibatkan identifikasi keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan, bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan karyawan melalui berbagai program. Ini termasuk pelatihan formal seperti seminar dan kursus, serta pelatihan informal melalui mentoring dan coaching. Ketiga, evaluasi kinerja merupakan proses penilaian yang membantu organisasi mengukur efektivitas program pengembangan sumber daya manusia. Dengan menggunakan metode evaluasi seperti penilaian 360 derajat atau Key Performance Indicator, perusahaan dapat memberikan umpan balik kepada karyawan mengenai kekuatan dan area perbaikan mereka. Yang keempat, pemberian umpan balik. Pemberian umpan balik yang konstruktif adalah bagian integral dari pengembangan sumber daya manusia. Umpan balik yang diberikan secara teratur membantu karyawan memahami kinerja mereka yang mendorong mereka untuk terus berkembang. Berikutnya, yang kelima ada pengelolaan karir. Membantu karyawan merencanakan jalur karir mereka sesuai dengan tujuan pribadi dan kebutuhan organisasi. Keenam, pengelolaan kompensasi. Sistem kompensasi yang adil dan kompetitif sangat penting dalam menarik dan mempertahankan talenta terbaik. Ketujuh, pengelolaan hubungan industri. Melibatkan interaksi antara manajemen perusahaan dengan serikat pekerja atau perwakilan karyawan lainnya. Kedelapan, metode pengembangan sumber daya manusia, termasuk pelatihan, coaching, atau magang, serta studi banding. Pemilihan metode yang tepat harus didasarkan pada analisis kebutuhan serta tujuan spesifik dari program pengembangan tersebut. Berikutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Erik. Pada Erik Fernando, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi mengenai implementasi pengembangan SDM dalam organisasi. Implementasi pengembangan sumber daya manusia dalam organisasi melibatkan serangkaian langkah strategis yang dirancang untuk meningkatkan kinerja karyawan dan pada gilirannya kinerja organisasi secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa aspek penting dari implementasi pengembangan SDM berdasarkan hasil pencarian.
Yang pertama, perencanaan dan analisis kebutuhan. Proses implementasi dimulai dengan analisis kebutuhan SDM yang mendalam. Organisasi harus mengidentifikasi keterampilan dan kompetensi yang diperlukan untuk mencapai tujuan strategis mereka. Yang kedua, pelaksanaan program pelatihan. Setelah perencanaan, langkah selanjutnya adalah melaksanakan program pelatihan dan pengembangan. Program ini dapat berupa pelatihan formal seperti seminar, lokal karya, atau workshop. Selanjutnya, sistem akuntabilitas. Implementasi yang memerlukan sistem akuntabilitas yang baik untuk mengukur keberhasilan program pengembangan SDM. Yang keempat, komunikasi efektif. Komunikasi yang baik antara manajemen dan karyawan merupakan faktor kunci dalam implementasi pengembangan SDM. Yang kelima, pengelolaan karir. Pengelolaan karir yang efektif juga merupakan bagian dari implementasi pengembangan SDM. Organisasi perlu menyediakan jalur karir yang jelas bagi karyawan, serta kesempatan untuk berkembang melalui pendidikan lanjutan atau promosi. Yang keenam, pengelolaan karir. Pengelolaan karir yang efektif juga merupakan bagian implementasi pengembangan SDM. Organisasi perlu menyediakan jalur karir yang jelas bagi karyawan serta kesempatan untuk berkembang melalui pendidikan lanjutan atau promosi. Yang keenam, pemberian kompensasi dan penghargaan. Sistem kompensasi yang adil dan kompetitif sangat penting dalam mendukung implementasi pengembangan SDM. Pemberian penghargaan kepada karyawan yang berhasil menerapkan keterampilan baru mereka dalam pekerjaan sehari-hari dapat meningkatkan motivasi dan loyalitas mereka terhadap perusahaan. Yang ketujuh, evaluasi dan penyesuaian program. Setelah program pelatihan dilaksanakan, penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitasnya. Organisasi harus mengumpulkan umpan balik dari peserta pelatihan serta menganalisis dan data kinerja untuk menentukan apakah tujuan awal telah tercapai. Selanjutnya, dampak pengembangan SDM terhadap kinerja individu dan organisasi. Yang pertama, pengaruh terhadap kinerja individu, yaitu terdiri dari peningkatan kompetensi. Pengembangan SDM meningkatkan kompetensi karyawan dengan memberikan pelatihan dan pengembangan yang relevan. Selanjutnya, pengembangan kepribadian. Pengembangan SDM juga melibatkan pengembangan kepribadian yang dapat meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan. Yang kedua, pengaruh terhadap kinerja organisasi. Terdiri dari yang pertama, peningkatan produktivitas. Dengan meningkatkan kompetensi dan keterampilan karyawan, pengembangan SDM dapat meningkatkan produktivitas organisasi. Karyawan yang lebih kompeten dapat menyelesaikan tugas lebih cepat, sehingga meningkatkan output organisasi. Yang kedua, meningkatkan efektivitas. Pengembangan SDM juga dapat meningkatkan efektivitas organisasi. Dengan memberikan pelatihan yang tepat, karyawan dapat melakukan tugas mereka dengan lebih efektif. Selanjutnya, meningkatkan kepemimpinan. Pengembangan SDM juga meningkatkan sikap kepemimpinan di dalam organisasi. Karyawan yang telah dilatih untuk memiliki jiwa kepemimpinan dapat memimpin tim mereka dengan lebih efektif, sehingga meningkatkan kinerja keseluruhan organisasi. Poin yang ketiga, dampak yang signifikan, yaitu terhadap hasil penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh tim JAP LL menunjukkan bahwa pengembangan SDM memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap kinerja karyawan. Hasil penelitian ini didukung oleh analisis dan yang menggunakan metode kuantitatif seperti regresi linear, sederhana, dan pengujian hipotesis. Poin yang kedua, pengembangan kompetensi dan kinerja. Penelitian lain yang dilakukan oleh Prayitno menunjukkan bahwa pengembangan SDM berperan dalam meningkatkan kompetensi dan kinerja pegawai. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa kepribadian berperan dalam meningkatkan kompetensi pegawai. Sekian yang dapat saya sampaikan, dikembalikan kepada moderator. Baik, demikianlah presentasi kami pada materi kita kali ini. Tentunya untuk memperluas wawasan dan juga melanjutkan diskusi dapat kita laksanakan melalui via learning. Kami dari kelompok 6, saya Rizky Wardana dan rekan saya Erik Fernando, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan
Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.